Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Panji Maulana dari kelas F1. Di sini akan menjelaskan materi mengenai aplikasi digital di pemerintah daerah Kota Tanjung Pinang. Satu, aplikasi Tanja, yaitu Tanjung Pinang Aktual. Aplikasi ini diluncurkan oleh OPD Dinas Kominfo Kota Tanjung Pinang sebagai media informasi terintegrasi berbasis aplikasi pada seluruh organisasi perangkat daerah OPD di lingkup Pemkot Tanjung Pinang. Aplikasi Tanja tidak saja memuat segala informasi yang ada di Tanjung Pinang, tetapi juga menyediakan layanan pengaduan untuk masyarakat. Dua, aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDIH. JDIH berbasis digitalisasi diharapkan mampu menciptakan pengelolaan dokumentasi produk hukum dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di lingkungan pemerintah Kota Tanjung Pinang. Dalam upaya mendukung Tanjung Pinang sebagai smart city sebagai salah satu langkah yaitu dengan meluncurkan produk JDIH berbasis digital. JDIH ini adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarang pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Yang ketiga, di sini ada aplikasi e-agenda. Aplikasi ini dapat bermanfaat untuk kemudahan pekerjaan, khususnya di bagian protokol dan komunikasi pimpinan Sekretariat Daerah Kota Tanjung Pinang. E-agenda dibuat sebagai upaya meningkatkan dan mengoptimalkan koordinasi, kualitas, efisiensi, serta aksesibilitas dalam penyusunan agenda kepala daerah. Yang ketiga ada aplikasi Siap. Aplikasi ini dapat bermanfaat untuk kemudahan pekerjaan, khususnya di bagian protokol dan komunikasi pimpinan Sekretariat Daerah Kota Tanjung Pinang. E-agenda dibuat sebagai upaya meningkatkan dan mengoptimalkan koordinasi kualitas, efisiensi, serta aksesibilitas dalam penyusunan agenda kepala daerah. Penggunaan aplikasi Siap sangat efektif dan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kedisiplinan bagi ASN honorer. Yang kelima itu ada aplikasi e-office Simaya. Kehadiran aplikasi Simaya harus disambut dengan gembira dan optimis. Karena aplikasi ini akan mempercepat proses birokrasi dan memberikan manfaat dalam bekerja. Antara lain, hemat kertas, hemat waktu, dapat dilakukan di mana saja, sehingga tidak ada alasan bagi pegawai dalam melaksanakan tugas dan pelayanan terhambat. Karena dapat digunakan melalui perangkat komputer, laptop, dan smartphone yang terhubung dengan internet. Selanjutnya ada aplikasi Simanja. Simanja merupakan sistem informasi manajemen kinerja berbasis aplikasi yang digunakan untuk penilaian kinerja pegawai yang sudah diberlakukan di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai bentuk laporan atas evidence kegiatan yang dilakukan pegawai sehari-hari. Selanjutnya yang ketujuh ada aplikasi Sidesi. Peluncuran aplikasi Sidesi digadang-gadangkan menjadikan akses pertukaran informasi pelayanan antar bidang dalam satu instansi menjadi mudah dan bahkan antar organisasi perangkat daerah OPD seprovinsi Kepulauan Riau menjadi sangat mudah, cepat, dan secara real time serta memiliki rekam jejak digital. Yang kedelapan ada aplikasi Sistem Informasi Dashboard Anggaran atau SIDARA. Dapat mempermudah dalam melihat penyerapan, baik belanja barang, belanja pegawai, maupun belanja modal. Sidara juga dapat melihat laporan mengenai pengadaan secara real time. Yang kesembilan ada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Internal Kominfo atau SIMenarik. SIMenarik adalah aplikasi pencatatan akses. Akses sangat penting karena secara opini laporan keuangan 2015 kita mendapatkan catatan disclaimer salah satu penyebabnya adalah pencatatan akses administrasinya yang kurang tertib. Tapi pada 2015 kita telah mendapatkan WTP pada Kota Tanjung Pinang. Yang ke-10 itu ada aplikasi Ujar Tanjung Pinang. Ujar ini adalah ujung jari, yaitu aplikasi pengaduan online tersebut ini adalah salah satu bagian dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan pemerintahan. Tujuannya adalah pemerintahan Kota Tanjung Pinang ingin secepat mungkin menerima pengaduan atau laporan secara langsung dari masyarakat tanpa harus berhadapan dengan proses panjang birokrasi.
Selanjutnya, laporan atau pengaduan yang masuk melalui aplikasi Ujar akan dikelola oleh tim pengelola pelayanan pengaduan online publik dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang. Nah, berikut ini dapat dilihat jurnal-jurnal yang kita untuk melakukan perbandingan dari aplikasi yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ataupun Kota Tanjung Pinang. Yang pertama itu perbandingan jurnal dan aplikasi daerah. Di sini ada jurnal 1 dengan aplikasi Simaya. Nah, jurnal 1 ini membahas tentang JSS. Kedua aplikasi memiliki fokus penyediaan informasi dan pelayanan publik yang terintegrasi. Yang kedua, JSS ini lebih menunjukkan fitur visual, deskriptif, dan integrasi dengan ruang dan lokasi. Dibandingkan Simaya menekankan pada percepatan proses birokrasi, hemat kertas, dan kemudahan akses di berbagai perangkat. Pemanfaatan optimal dan sosialisasi menjadi fokus tambahan untuk JSS. Sedangkan Simaya lebih menekankan fleksibilitas akses bagi pegawai. Dapat dilihat dari perbandingan ini bahwa kedua aplikasi ini memiliki keunggulan masing-masing dan dapat saling melengkapi dalam upaya meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam pelayanan publik. Kita perbandingan jurnal kedua dan aplikasi Sidara ini. Yang pertama itu kita lihat dari perbandingan fokus tujuan ya. Nah, retribusi ini fokus pada pemungutan retribusi pasar dan efektivitas kerja pengelolaan pasar. Sedangkan Sidara fokus pada monitoring dan pengelolaan anggaran dengan laporan real time. Yang kedua kita perbandingan dari metode penelitiannya. Retribusi menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kerja. Sedangkan Sidara tidak mencantumkan metode penelitian tetapi lebih terfokus pada fungsi monitoring dan pelaporan anggaran. Selanjutnya dari segi teknologi. Retribusi menghadapi kendala teknologi dengan petugas retribusi yang kurang memiliki keterampilan dan kemampuan di lapangan. Sedangkan Sidara ini memberikan solusi teknologi dengan pemantauan real time dan laporan anggaran. Selanjutnya dari segi kendala yang diidentifikasi. Nah, retribusi ini mengidentifikasi kendala ketepatan kebijakan pelaksanaan dan waktu. Sedangkan Sidara tidak mencantumkan kendala yang diidentifikasi. Kedua aplikasi memiliki fokus yang berbeda. Dengan retribusi lebih terkait dengan pemungutan retribusi pasar dan evaluasi efektivitas kerja. Sementara Sidara fokus pada monitoring dan pengelolaan anggaran. Masing-masing aplikasi dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, tergantung pada kebutuhan dan tujuan organisasi pemerintah setempat. Selanjutnya itu jurnal ketiga dan aplikasi Tanjak. Nah, perbandingan jurnal ketiga ini mengenai aplikasi yang ada di jurnal 3 yaitu SIPD. Dan perbandingan oleh Tanjak. Fokus tujuan yang pertama itu dari kita lihat SIPD ini lebih terfokus pada aspek perencanaan pembangunan keuangan daerah dan pemerintahan daerah. Sedangkan Tanjak lebih terfokus pada menyediakan informasi terintegrasi dan layanan pengaduan untuk masyarakat. Selanjutnya, kendala yang diidentifikasi SIPD memiliki kendala kualitas sistem, efisiensi waktu, dan kesulitan penggunaan. Sedangkan Tanjak tidak mencantumkan kendala yang diidentifikasinya. Nah, selanjutnya itu ada implementasi. BPKAD Kota Medan telah memanfaatkan SIPD untuk menjalankan kebijakan. Tanjak diluncurkan oleh Dinas Kominfo Kota Tanjung Pinang dan menyediakan layanan pengaduan. Kedua aplikasi ini memiliki tujuan yang berbeda. Dengan SIPD lebih menitik beratkan pada aspek internal pemerintahan, sementara si Tanjak ini lebih menekankan pada penyediaan informasi dan layanan untuk masyarakat. Evaluasi lebih lanjut yang kita perlukan pengalaman selanjutnya dari aplikasi mencapai tujuan dan keberhasilan implementasinya. Selanjutnya jurnal 4 dan aplikasi siap. Yang pertama itu fokus tujuan. Sistem absensi di Kabupaten Majalengka fokus pada meningkatkan disiplin dan tanggung jawab pegawai. Ini kita dapat tarik dari jurnal keempat yang ada di materi kita. Dibandingkan oleh aplikasi e-agenda, siap Tanjung Pinang fokus pada peningkatan koordinasi, kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas dalam penyusunan agenda kepala daerah dengan tambahan memanfaatkan untuk efektivitas dan kedisiplinan. Langsung saja kita lihat perbandingan ini menunjukkan bahwa kedua aplikasi ini tujuan utama yang berbeda dan memberikan manfaat tambahan yang berbeda pula. Sistem absensi lebih fokus pada kedisiplinan, sementara agenda siap lebih berorientasi pada peningkatan koordinasi dan efektivitas dalam penyusunan agenda kepala daerah.
evaluasi lebih lanjut mungkin kita dapat memahami dari aplikasi ini, dari jurnal dan aplikasinya. Selanjutnya jurnal kelima, perbandingan jurnal kelima dan aplikasi agenda. Perbandingan menunjukkan bahwa keduanya memiliki tujuan utama yang berbeda dengan fokus pada aspek pelayanan publik pada prinsip tata pemerintahan yang baik untuk Kabupaten Ciamis, sementara Kota Tanjung Pinang lebih berorientasi pada optimalisasi dalam penyusunan agenda kepala daerah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.